Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi SaktiWeb. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan revisi DIPA level Kanwil pada modul anggaran. Proses ini akan dilakukan oleh pengguna dengan kewenangan operator anggaran. Langkah pertama adalah masuk ke menu penganggaran, utility, memilih status history. Diharuskan untuk memilih status history terlebih dahulu sebelum memasukkan data pada form belanja. Klik tombol usulan revisi DIPA, lalu ya. Setelah berhasil membuat status history, akan muncul notifikasi berhasil mengcopy data. Untuk memastikan data berhasil terbentuk, buka menu monitoring, monitoring submit, dan approve data. Apabila berhasil, usulan akan muncul pada baris paling atas dengan kode A. Angka setelah huruf A yaitu 0, 1 menunjukkan bahwa usulan ini adalah usulan revisi DIPA yang pertama. Setelah data usulan terbentuk, buka menu RUH, belanja untuk melakukan perubahan data. Pilih Satker, kemudian pilih output yang akan dilakukan revisi. Kita dapat memilih semua output dengan mengklik 2 kali tombol pilih. Pada skenario ini akan dilakukan output layanan perkantoran dan klik OK. Sebelum melanjutkan perubahan, pastikan terlebih dahulu pada tahun anggaran berada pada usulan DIPA yang sesuai. Bila salah memilih, maka tidak dapat melakukan perubahan. Lakukan perubahan data yang diperlukan. Pilih pada uraian dan buka rekam detail. Kita dapat menginput secara manual atau menginput dengan SBM. Untuk menginput SBM, klik SBM dan pilih deskripsi yang sesuai, lalu klik OK. Setelah melakukan perubahan, akan terlihat perubahan data dengan highlight kuning. Setelah berhasil melakukan perubahan, maka klik tombol simpan, lalu klik Yes. Lalu muncul notifikasi berhasil disimpan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian pada RPD bulanan halaman 3. Buka menu penganggaran, RUH, RPD bulanan halaman 3. Pilih Satker, pilih semua output untuk menyesuaikan pagunya. Setelah output terbuka, maka kita dapat menyesuaikan rencana penarikan dana per bulan. Untuk pagu yang telah sesuai, maka tombol rencana penarikan akan berwarna biru. Pada pagu yang belum sesuai akan berwarna merah. Untuk melakukan penyesuaian, klik tombol rencana penarikan untuk level komponen. Untuk melakukan penyesuaian pada level detail, klik tombol tayang semua untuk menampilkan detail yang berada di bawah komponen. Lakukan penyesuaian yang diperlukan dengan menekan tombol rencana penarikan. Lalu, alokasikan pagu sesuai dengan perencanaan hingga sisa sampai dengan 0, lalu klik simpan. Tombol rencana penarikan akan berubah menjadi biru apabila pagu telah disesuaikan. Setelah menyesuaikan dengan POK dan memastikan bahwa seluruh komponen dan detail pada rencana penarikan sudah sesuai, maka langkah selanjutnya apabila memiliki akun penerimaan atau pendapatan dapat diinput pada menu penganggaran, RUH, penerimaan pendapatan. Lakukan perekaman dengan menekan tombol rekam, pilih kegiatan dan kode akun yang sesuai. Akun dapat dipilih dengan menggunakan pencarian di atas menu dengan deskripsi ataupun kode akun. Setelah memilih kegiatan dan kode akun, pilih jenis PNBP dan masukkan nominalnya OK. Data pendapatan akan muncul pada menu, lalu klik tombol simpan dan klik Ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penginputan perencanaan penarikan per bulan. Masuk ke menu penganggaran, RUH, rencana penerimaan pendapatan. Pilih jenis penerimaan, pilih data sesuai dengan yang diinput. Untuk mengubah data, klik data lalu klik tombol ubah. Isi data sesuai dengan rencana penerimaan, klik simpan, ya. Apabila data berhasil disimpan, akan muncul notifikasi berhasil simpan. Setelah selesai menginput rencana penerimaan pendapatan, lakukan validasi data belanja. Apabila tidak memiliki penerimaan atau pendapatan, maka langkah ini dapat dilewati. Buka menu penganggaran, RUH, validasi data belanja.
Untuk melakukan validasi, pilih data yang akan divalidasi dengan klik bagian kiri tabel. Klik proses. Apabila tidak ada kegagalan dalam validasi, akan muncul notifikasi data valid. Apabila proses validasi gagal, dapat dilihat dengan menu cetak validasi dan akan terlihat pada bagian tabel sebelah kanan. Terdapat kode valid sebanyak 4 digit yang deskripsinya dapat dilihat melalui menu Lihat Kode Validasi. Setelah data berhasil divalidasi, lakukan persetujuan revisi DIPA pada user KPA. Untuk melakukan persetujuan, login dengan menggunakan user KPA. Pilih menu Penganggaran, Monitoring Submit, dan Approve Data. Apabila data sudah berhasil divalidasi, maka akan muncul pada baris paling atas. Apabila data tidak berhasil divalidasi, data tidak akan muncul pada menu ini. Klik pada kolom S lalu simpan, ya. Apabila data berhasil disimpan, akan muncul notifikasi berhasil simpan. Setelah KPA menyetujui usulan DIPA, langkah selanjutnya adalah pengiriman ADK ke Kanwil apabila akan melakukan revisi level Kanwil. Buka menu ADK, ADK ke SPAN, kirim ADK ke SPAN. Pada menu ini ada 2 parameter backup. Tombol Satker dipilih apabila Satker ingin melakukan revisi untuk Satkernya sendiri. Tombol Antar Satker digunakan saat Satker melakukan revisi antar Satker bersamaan dengan Satker lain yang ada di wilayah Kanwilnya. Pada skenario ini akan melakukan revisi Satker. Klik data usulan yang akan dilakukan revisi, pilih jenis revisi, OK. Masukkan nomor surat pengantar, tanggal surat pengantar, dan perihal surat. ADK dikirimkan dengan menekan tombol proses. Klik tombol proses, apabila berhasil maka akan muncul notifikasi ADK sudah diterima dan akan diproses pada jam layanan. Setelah mengirim ADK, dapat melakukan upload dokumen pendukung. Pilih jenis pendukungnya, pilih directory file untuk memilih soft copy revisi yang akan diupload. Setelah memilih, klik tombol upload untuk mengirimkan soft copy dokumen revisi. Apabila sudah selesai upload, maka data ADK usulan revisi sudah masuk ke 1 DCA untuk diproses lebih lanjut oleh Kanwil DJPB. Dengan demikian, proses revisi DIPA Kanwil telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya.